Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nadine. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang salah satu materi biomedik 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran timus dalam pematangan limfosit. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa limfosit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem imun tubuh manusia. Limfosit terdiri dari dua tipe, yaitu sel T dan sel B. Sekitar 85% dari jumlah keseluruhan limfosit yang terlihat di dalam darah adalah merupakan sel T. Nah, sel T ini sendiri juga disebut dengan limfosit T. Sel T ini dinamakan dengan T karena pematangan dari sel ini berada di dalam timus, sehingga limfosit T berarti limfosit timus. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas dulu letak dari sel T ini dilahirkan. Jadi, sel T ini lahir dari sumsum tulang. Nah, terutama biasanya pada tulang yang besar, seperti tulang femur contohnya. Nah, di dalam tulang ini terdapat semacam ceruk yang di dalamnya itu terdapat sel induk majemuk hematopoietik. Nah, sel induk inilah yang nantinya akan menghasilkan dua progenitor. Progenitor ini istilah sederhananya adalah nenek moyang. Nah, dua progenitor ini yaitu yang pertama adalah progenitor mieloid dan yang kedua adalah progenitor limfoid. Nah, progenitor limfoid ini yang nantinya akan menghasilkan prekursor sel T dan prekursor sel B. Sel B selama pematangannya akan tetap berada di dalam sumsum tulang, sedangkan sel T akan meninggalkan sumsum tulang untuk bersekolah di timus. Nah, jadi timus ini istilah sederhananya adalah training school untuk sel T ini. Jadi, sel T akan meninggalkan sumsum tulang dan masuk ke aliran darah untuk menuju ke timus. Nah, sekarang kita akan membahas timus dulu. Nah, timus ini secara anatomi terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu yang paling atas adalah daerah subkapsuler, lalu di bawahnya adalah korteks, selanjutnya adalah persimpangan kortikomedulari, dan yang terakhir adalah medula. Sel T ini akan masuk ke dalam timus melalui high endothelial venules atau yang biasa disingkat HEV. Nah, HEV ini adalah merupakan pembengkakan dari vena postkapiler khusus yang ditandai dengan sel endotel yang gemuk yang berlawanan dengan sel endotel yang lebih tipis yang biasa ditemukan pada venula biasa. Nah, HEV ini akan memungkinkan limfosit yang bersirkulasi di dalam darah untuk langsung memasuki kelenjar timus. Saat berada di daerah subkapsuler, progenitor sel T ini akan membagi dan memperkuat jumlah mereka. Nah, setelah dari daerah subkapsuler, sel T akan turun ke korteks. Nah, di dalam korteks ini, mereka akan bertemu dengan sel epitel timus yang nantinya akan memberikan mereka training. Jadi, istilahnya sel epitel timus ini adalah guru mereka. Sel T akan menjalani beberapa tingkatan training dan juga prosedur screening. Nah, setelah selesai dari korteks, mereka akan turun ke medula. Nah, di medula ini juga akan didapatkan beberapa training. Setelah prosedur training mereka selesai, sel T akan kembali memasuki HEV dan bermigrasi ke organ limfa yang lain, yaitu yang kita sebut nodus limfa. Jumlah total waktu keseluruhan yang dibutuhkan oleh sel T untuk menjalani sejumlah training ini adalah sekitar 3 minggu, lama banget ya. Nah, selanjutnya kita akan mengupas training-training apa aja yang didapatkan oleh sel T selama menjalani masa sekolahnya. Jadi, sel T selama masa trainingnya itu mengalami beberapa fase. Sama seperti kita
kita sebagai manusia juga mengalami fase hidup dari mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, sel T ini juga mengalami hal tersebut. Nah, fase-fase ini akan kita bagi menjadi 3 sub. Nah, yang pertama adalah saat sel T berada di daerah subkapsuler. Nah, saat berada di daerah ini, sel T itu mengalami fase double negative stage. Pada fase ini, sel T itu sudah memiliki reseptor atau yang biasa disebut dengan TCR. Akan tetapi, sel T belum memiliki koreseptor CD8 atau CD4. Nah, adapun TCR pada fase ini itu masih berupa TCR alfa beta atau TCR gamma delta. Dan TCR ini masih belum bisa difungsikan. Nah, selanjutnya sel T akan memasuki korteks. Nah, di dalam korteks ini mereka akan mengalami fase double positive stage. Di fase ini, sel T akan mulai mengekspresikan kedua koreseptor mereka, yaitu CD8 dan CD4. TCR pada fase ini juga sudah mulai berfungsi. Dan di fase ini juga, sel T akan bertemu dengan sel epitel timus selaku guru mereka. Nah, training tingkat pertama yang akan diberikan oleh sel epitel timus ini kepada sel T adalah mengenalkan sel T kepada MHC. Di sini tugas mereka adalah mengenali peptida-peptida yang nantinya akan berikatan pada MHC yang nantinya akan ditampilkan oleh MHC itu. Di sini mereka akan mempelajari dua proses seleksi, yaitu yang pertama seleksi positif dan yang kedua adalah seleksi negatif. Nah, setelah sejumlah training di korteks selesai, sel T akan bergerak turun menuju medula. Di medula ini, sel T akan belajar untuk mengenali peptida pada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Nah, subpopulasi yang akan mengenali peptida pada MHC kelas 2 nantinya akan menghentikan ekspresi CD8 dan meningkatkan pengaturan ekspresi CD4 mereka, sehingga nantinya akan menjadi sel T helper positif CD4. Sedangkan subpopulasi yang akan mengenali MHC kelas 1 akan melakukan hal yang sebaliknya. Mereka akan menghentikan ekspresi CD4 dan memperkuat ekspresi dari CD8. Yang nantinya mereka akan menjadi sel T sitotoksik CD8 positif. Nah, setelah melewati fase ini dan mampu untuk mengenali kelas-kelas MHC, maka training sel T di dalam timus dianggap sudah selesai. Nah, setelah menyelesaikan trainingnya tersebut, sel T akan turun ke medula dan kemudian akan memasuki HEV kembali dan bermigrasi ke organ limfa yang lain, yaitu ke nodus limfa. Nodus limfa ini nantinya akan menjadi markas mereka sebelum akhirnya mereka menjalankan tugas mereka yang sesungguhnya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dengan menonton video ini, teman-teman bisa memahami tentang bagaimana peran timus dalam pematangan limfosit T. Terima kasih sudah menonton video ini, and see you!